Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel Bojong Elektro, teman-teman. Channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke, teman-teman. Kali ini saya bukan mentutorialkan tentang perbaikan kerusakan pada elektronik, namun ini tidak kalah pentingnya untuk teman-teman para teknisi pemula yang baru terjun ke dunia elektro. Oke, teman-teman. Di sini ada sebuah mesin TV nih. Ini mesin Wicom. Bagaimana cara membedakan? Di sini nih, di mesin ini ada beberapa blok bagian. Jadi bagaimana kita cara membedakan simbol-simbol yang berada di papan PCB ini agar ketika kita nyerpis tidak nyasar, teman-teman. Oke, yang pertama, teman-teman, nih di sini ada bagian regulator. Regulator itu sama dengan PSU. PSU itu power supply, teman-teman. Untuk power supply di mesin televisi itu sudah memakai sistem XMPS, jadi lebih akurat untuk output tegangannya, walaupun voltase listrik itu mengalami spanning, teman-teman. Jadi outputnya tetap sama walaupun listrik tidak 220, dia outputnya akan sama. Beda dengan power supply yang memakai trapo donat ataupun trapo kotak. Jadi mantapnya XMPS itu seperti itu, akurat. Oke, satu regulator. Kedua itu ada blok bagian audio. Nih blok bagian audio dan bagian blok horizontal. Yang ketiga blok horizontal dan yang keempat blok vertikal. Dan yang kelima blok bagian tuner. Di sini nih bagian tuner, ini bagian untuk ini program siaran, teman-teman. Di sini juga ada memori dan IC chroma nih. Ini yang kakinya panjang Pak, kayak laba-laba, ini IC chroma, teman-teman. Jadi otaknya di situ. Oke, kita membahas, teman-teman, nih di bagian power supply PSU-nya. Di sini ada 4 dioda. 4 dioda ini, teman-teman, nih. Untuk TV Cina letaknya dia berbaris seperti ini. Namun di TV-TV seperti Sharp ataupun Polytron, Samsung dia berbeda dari letak di TV Cina ini, teman-teman. Kebiasaannya untuk TV Cina di dioda pertama itu untuk suplai tegangan B+, teman-teman. Nih, ntar. Ini di sini dioda di sini. Nanti dia lari akan ke kaki playback bagian B+. Di jalurnya itu akan dikasih biasanya air fuse, teman-teman. Jadi untuk ngurut jalur B+-nya itu di dioda pertama, dan lebih akurat lagi ditandai di Elko 160 volt untuk bagian B+, teman-teman. Jadi B+-nya kan cuma sekedar 115 ataupun 110, maka Elko-nya dia agak tinggi dikit, biasanya 160 volt di bagian Elko-nya. Oke, di bagian dioda pertama itu B+, dan di dioda kedua itu biasanya di bagian untuk suplai tegangan IC vertikal nih. IC vertikal di sini, teman-teman. Jadi untuk PCC vertikal biasa di dioda yang kedua, tinggal diurut jalur aja, tapi biasanya untuk TV Cina itu di dioda kedua. Untuk dioda ketiga ini sekitar tegangannya 9 volt sampai 11 volt, teman-teman, untuk tegangan 5 volt dan 8 volt ke IC chroma ini, teman-teman. Jadi untuk IC kembar 5 voltnya, jadi syaratnya TV hidup seperti itu. Dan dioda keempat ini untuk bagian audio, untuk normal tegangannya itu sekitar 15 volt, teman-teman, untuk suplai audio. Di sini bagian audionya nih. Nih di sini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita mau ada kerusakan, misalkan tegangan B+ drop nih.
kita buka beban B+, ternyata masih drop. Dengan catatan membuka beban B+ itu kita harus membuka di bagian R-nya. Jangan di dioda ini, dioda B+ jangan dicopot teman-teman. Karena kalau dicopot ketika kita colok bagian PSU, umpan baliknya akan bermasalah dan ada yang terbakar kemungkinan di bagian PSU ini. Jadi catatan untuk B+-nya jangan dicopot. Untuk membedakan nih blok AC vertikal misalkan seperti ini, di sini ditandai dengan inisial teman-teman. Jadi inisial. Ditandai bentar. Ini enggak fokus. Nih. Mudah-mudahan kelihatan. Karena kameranya kebagusan. AC vertikal ini angka awalannya yaitu 4 nih teman-teman, angka 4. Jadi kita akan cari yang depan angkanya, misal ketika komponen awalan angkanya angka 4 itu masih bagian AC vertikal. Nah, AC vertikal ini dan AC horizontalnya nih teman-teman. Horizontalnya ada di sini nih, yang kaki 3, transistor 3. Ini dia juga masih angka awalannya 4. Karena apa? AC vertikal dan AC horizontal itu berhubungan. Jadi fungsi dari vertikal itu membuka bagian atas dan bawah, dan horizontal membuka bagian samping kanan dan samping kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Maka dia ini berhubungan ke yuk. Ini angkanya 4 bagian horizontal tuh. Horizontal dan vertikal itu angkanya sama teman-teman. Ini mohon maaf nih kameranya kurang bagus. Tuh. Mudah-mudahan fokus di suara aja teman-teman. Karena kalau di kamera pusing. Jadi untuk vertikal dan horizontal itu sama teman-teman, karena dia saling berhubungan ke yuk larinya. Ini bagian vertikal dan horizontal udah kita bahas. Lanjut nih perbedaan di blok audio, dia akan berubah awalannya bukan di angka 4 lagi. Nih ada bagian N602 teman-teman nih tuh. Tuh N602. Jadi di AC audio ini angka awalannya 602. Jadi komponen yang awalannya angkanya 6 itu berarti masih pendukung bagian blok audio. Nah, jadi kalau apabila ada kerusakan di bagian suara, teman-teman berfokus kepada angka awalan 602. Kita cek di situ untuk komponen-komponennya. Teman-teman juga harus tahu cara mengukur komponen bagus ataupun sudah rusak. Jadi seperti itu teman-teman. Kita berawalan di angka 602. Jadi komponen yang mana aja nih di sini ada angka 6 kepala 6-nya, berarti itu masih pendukung dari bagian blok audio. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini juga ada. Jadi di bagian power supply nih, power supply. Nah, ini di bagian PSU, angka awalannya tuh 507. Berarti angka awalannya 5, jadi pendukung. Walaupun di luar garis hitam ini, yang berhubungan angka 5, itu masih bagian pendukung bagian power supply. Begitu teman-teman. Jadi untuk memahami blok-blok pada bagian rangkaian televisi seperti itu. Cara membacanya, di setiap tulisan di sini itu pasti ada sebuah arti teman-teman. Jadi untuk blok PSU, audio dan vertikal dan horizontal itu kita berpatokan kepada awalan pada angka tulisan di kaki komponen tersebut. Nah, untuk vertikal dan horizontal itu angka awalannya sama karena berhubungan, dia cuma cara kerjanya aja untuk membuka atas bawah dan untuk membuka kiri dan kanan. Dia berhubungan lari ke yuk. Nih soket yuknya kan ada di sini. Ini lari ke yuk teman-teman. Jadi fungsinya untuk menggetarkan yuk.
Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Kalau misalkan apabila kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon maaf ini karena nggak di bengkel karena bengkel lagi dipakai dan penerangannya juga agak kurang terang. Saya untuk meluangkan waktu walaupun lagi sibuk untuk membuat tutorial untuk para teman-teman pemula. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.